Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi pada ibadah hari Minggu Persekutuan PLK Taruna Minggu 6 Maret 2022. Untuk pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat yang 9-14 dan pemberitaan firman Tuhan terambil dari Imamat 19 ayat 1-4. Sebelumnya nanti akan dibagi kelas. Untuk kelas EK akan dipimpin oleh Kak Starsi, sedangkan untuk kelas 2 akan dipimpin oleh Kak Charles. Mari kakak undang bangkit berdiri untuk kita mengambil saat terteduh sejenak. Saat terteduh selesai, mari kita buka ibadah kita pada kali ini dengan pujian pembuka dari Gita Bakti 12 pas ayat yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari adik kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di tempat-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau juga berkati pelayan bertugas dan kakak yang akan membacakan firman. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih dalam posisi berdiri, mari kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 85. Ayatnya yang 9 sampai ke 4. Mazmur 85 ayat 9-14. Kita membaca silih berganti, kakak membaca ayat yang ke-9, adik yang ke-10 dan begitu seterusnya. Mazmur 85 ayatnya ke-9 sampai dengan 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Baik adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 145, mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali, Yesus Allah bangsa. Bagi malam lahirnya, malah penyanyi madu. Hormat diberi bagi Allah, dunia restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Waktu berharga sekali, Yesus
pahlawan besar. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati juga kakak-kakak yang akan mewartakan firman-Mu, kiranya dapat menjadi berkat pada hidup kami. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kakak undang berdiri, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat 19 ayatnya yang pertama sampai dengan 4. Imamat 19 ayatnya pertama sampai dengan 4 yang berbunyi, Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sahabatku. Akulah Tuhan Allah. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allah. Baik, pembacaan firman akan disampaikan oleh Kak Starsi di kelas Eka dan Kak Charles kelas Dwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik layan yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kakak bisa berjumpa kembali bersama dengan adik-adik layan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan tentu ya kita lakukan secara daring atau lewat YouTube seperti ini ya. Nah, adik-adik layan yang kekasih, kakak mau sampaikan kepada adik-adik bahwa walaupun atau meskipun ya ibadah kita harus kita lakukan dengan cara yang seperti ini, tetapi ini tidak boleh mengurangi rasa dan makna kita di dalam penyembahan atau ucapan syukur kita kepada Allah, Sang Pemberi hidup itu. Nah, di kesempatan minggu pagi hari ini, adik-adik layan yang kekasih, kita telah bersama-sama ya membaca dan juga mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi fondasi atau menjadi dasar di dalam persekutuan kita di kesempatan hari ini. Bacaan kita terambil dalam Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, dan lewat ayat ini kita akan merenungkannya dalam tema kekudusan dan penghormatan. Adik-adik layan yang kekasih, kalau adik-adik layan membaca dengan saksama bagian firman Tuhan tadi di dalam Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, kita akan menemukan setidaknya ada tiga inti perintah yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Yang pertama, kalau kita perhatikan, yang pertama adalah Allah menghendaki supaya kekudusan diwujudkan oleh umat Allah dengan menyegani atau menghormati papa dan mama, dalam tanda petik menghormati orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menghendaki supaya kekudusan itu diwujud nyatakan lewat merayakan hari Sabat sebagai hari perhentian, ya, sebagai hari perhatian, hari yang dikhususkan hanya bagi Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, ya, kalau adik-adik baca dengan teliti, adik-adik akan menemukan bahwa Allah menghendaki supaya kekudusan itu diwujud nyatakan oleh umat Allah dengan tidak menghormati, tidak menyembah dewa, dewi, atau allah-allah lain
buatan tangan manusia yang punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya tangan tetapi tidak dapat bekerja, punya kaki tetapi tidak dapat berjalan. Nah, di dalam kesempatan di minggu pagi hari ini dalam Imamat pasal 19 itu berbicara tentang kekudusan. Kekudusan yang terjadi yang harus dilakukan oleh umat adalah kekudusan yang bersifat vertikal dan horizontal. Maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya begini. Artinya bahwa kekudusan itu harus terjalin secara baik antara hubungan Allah dengan umatnya atau umatnya dengan Allah, dan hubungan antara umat dengan sesama, ya, secara vertikal dan juga secara horizontal itu harus berlangsung secara seimbang, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam bagian bacaan firman Tuhan di kesempatan pagi hari pasal 19, kalau adik-adik baca, adik-adik juga akan menemukan berbicara tentang bagaimana kekudusan umat, ya, secara menyeluruh. Kemudian secara khusus berbicara tentang kekudusan yang harus dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini, para imam yang melayani di rumah Allah. Kekudusan itu bersifat menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia, secara khusus umat Tuhan, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Adik-adik layan yang kekasih, ya, kekudusan itu atau kekudusan yang harus kita lakukan, ya, adalah kekudusan yang bersifat menyeluruh. Artinya begini, kekudusan itu tidak hanya berlaku ketika kita ada di dalam ruang gereja. Kekudusan itu tidak hanya terjadi dalam jam 7 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 9. Kekudusan itu tidak demikian. Kekudusan itu tidak hanya terjadi pada hari Minggu. Kadang ada orang yang takut melakukan dosa di gereja. Tetapi ketika dia melangkah keluar dari gereja, tidak ada ketakutan di dalam dirinya untuk kemudian melakukan dosa. Alasannya sederhana. Kenapa orang takut melakukan dosa di gereja? Karena bagi mereka Tuhan hanya ada di gereja. Tetapi di tempat lain belum tentu Tuhan ada. Nah, karena itu banyak yang kemudian hanya takut dalam ruang lingkup gereja, tetapi di luar gereja mereka tidak merasa takut. Nah, adik-adik yang kekasih, kita harus mengerti bahwa kekudusan yang dimaksudkan oleh Tuhan tidak demikian. Kekudusan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kekudusan, ya, dalam seluruh waktu kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa umat Tuhan perlu melakukan kekudusan di dalam keseharian hidup mereka? Kalau kita perhatikan dalam bagian bacaan firman Tuhan di kesempatan pagi ini, ya, dikatakan bahwa Allah itu sebagai fondasi, Allah itu sebagai sumber dari kekudusan umat Allah. Kalau kita belajar apa arti kekudusan, kekudusan itu artinya dipisahkan, kekudusan itu artinya, ya, dipilih, kekudusan itu artinya tidak digabung, ya. Artinya begini, artinya bahwa Allah mengangkat, Allah kemudian memisahkan, Allah kemudian menyelamatkan dalam tanda petik umat Israel dengan tujuan agar mereka menjadi sebuah umat yang khusus, mereka menjadi umat yang kudus, yang hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kekudusan yang harus kita lakukan sebagai umat Allah tentu tidak mudah, ya. Tidak sekedar kita berbicara, ya.
atau tidak semudah kita berbicara ya. Tapi kekudusan yang harus diusahakan itu harus disertai dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, harus disertai dengan kesetiaan, harus disertai dengan apa? Konsistensi yang kuat atau konsistensi yang kokoh ya. Kekudusan itu harus dimulai dari mana? Kekudusan itu kalau kita perhatikan itu harus dimulai dari ruang lingkup yang kecil ya. Kalau ayat firman Tuhan tadi adik-adik baca itu dengan jelas menyatakan untuk kekudusan itu kita mulai dengan menghormati orang tua, menyegani orang tua, menghormati orang tua, papa dan mama. Itu sebagai bagian kecil dari kekudusan yang harus kita nampakkan. Jadi dimulai dari keluarga. Sekarang kakak ajak adik-adik sekalian untuk kita coba ya. Kita coba mengkoreksi atau bertanya dengan diri kita sendiri. Nanti adik-adik jawab dalam hati ya. Ketika kita di rumah, ketika kita dipanggil oleh papa dan mama, apakah kita langsung menjawab ya pa atau ya ma, atau mama, papa atau orang tua kita harus memanggil sampai 2-3 kali baru kemudian kita jawab. Nah, adik-adik bisa jawab sendiri. Oh, kalau saya kadang 2 kali baru saya bisa jawab. Pertama kali saya belum jawab. Atau kadang-kadang saya jawab, hanya demikian saja. Ya. Nah, adik-adik yang kemudian menjawab dan mengkoreksi diri sendiri. Yang kedua, pertanyaan kedua, koreksi kedua adalah ketika kita diminta tolong oleh orang tua. Misalkan beli sesuatu, tolong Rudi belikan masako buat mama dulu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita langsung atau kadang-kadang kita sabar. Sabar ya ma, tunggu sebentar. Karena mungkin kita asik dengan gadget kita asik bermain game, atau kita asik bercerita dengan teman, dengan sahabat, dengan kelompok ya seusia kita, sehingga kadang-kadang permintaan tolong dari mama tidak langsung kita responi dengan baik. Ayo, mari kita jawab secara pribadi. Saya kalau kadang-kadang mungkin dipanggil untuk diminta tolong, ya tidak langsung ya, apalagi kalau saya lagi bermain game. Ya, itu nanti jawabannya ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita diberi tanggung jawab, ketika kita diberikan tanggung jawab, misalnya tanggung jawab di rumah kan biasanya berkenaan dengan sapu, pel, cuci baju, kemudian mungkin cuci piring. Ketika kita diberikan tanggung jawab seperti ini, bagaimana respon kita? Ada yang kesal, ada yang marah-marah, ada yang tidak terima diberikan tanggung jawab. Mungkin ada juga yang langsung. Nah, itu jawabannya ada pada kita sendiri. Kita kemudian mengkoreksi diri kita sendiri. Nah, adik-adik kalau kita mau perhatikan, ya tentu ada sedikit perbedaan. Ya, ada pergeseran budaya atau kebiasaan yang baik yang terjadi pada zaman ke zaman. Ya. Kalau zaman kakak dahulu, ya rasa hormat, rasa tunduk kepada orang yang lebih tua, atau rasa tunduk dan hormat kepada orang tua itu jauh lebih terasa. Ya. Tapi berbeda dengan sekarang ya. Sekarang mungkin karena modernisasi, ya, mungkin karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran budaya dan lain sebagainya, kadang-kadang ya ada anak yang jalan di hadapan orang tua ya tanpa permisi, pa, ma, om, tante, kadang-kadang ya jalan saja tanpa ada permisi ya. Kemudian ya tanpa ada rasa bersalah ya. Kadang-kadang justru ya ketika dinasehati sama orang tua, dinasehati sama papa dan mama, kadang-kadang banyak remaja atau anak-anak sekarang yang kemudian balik mengajari orang tua, kembali mengajari, menasehati orang tua. Bahkan tidak jarang kalau adik-adik baca di media, tidak jarang kemudian anak-anak yang balik memarahi orang tua. Kakak berharap ya, kakak berharap bahwa anak-anak teruna
adik-adik teruna dari GPIB Maranatha Denpasar itu tidak berlaku demikian ya. Nah, hari ini ya, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita bisa kembali pada standar budaya yang ditetapkan oleh Allah ya. Ini bukan sebuah standar baru, tetapi ini bukan sebuah aturan baru, tetapi sebenarnya Allah kembali mengingatkan tentang pentingnya bagaimana kita menghormati, menyegani orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Ini bukan sebuah perintah baru, tetapi ini perintah yang diulangi, disampaikan kepada kita. Sebagaimana tercatat dalam Keluaran pasal 20, ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya berbicara tentang ketika kita melakukan penghormatan, ketika kita menghormati orang tua kita, sebenarnya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Umur panjang itu berbicara tentang berkat ya. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga hal yang sama kembali diingatkan dalam perjanjian baru, Efesus 6 ayat 1 misalkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Adik-adik layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ya, kakak mengajak kita untuk terus melakukan kekudusan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mau di sekolah ya, ada orang tua yang memimpin kita, ada guru-guru yang memimpin kita. Mereka juga termasuk bagian dari orang tua yang harus kita segani, yang harus kita hormati. Di rumah kita berhadapan dengan papa dan mama. Mungkin di tengah-tengah masyarakat ada tua-tua adat, ada pemerintah, mereka yang kemudian menjadi payung otoritas dalam perjalanan kehidupan kita ya. Nah, adik-adik layan yang kekasih, kekudusan remaja dari GPIB Maranatha Denpasar itu harus berbeda dari apa yang dipraktekkan oleh remaja-remaja di luar gereja. Artinya bahwa standar yang harus kita lakukan adalah standar yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jikalau orang-orang di luar gereja punya standar yang sangat baik dalam hal menghormati, ya, menyegani orang tua, maka sesungguhnya kita yang berada di dalam gereja itu harus jauh menunjukkan sikap segan menghormati orang tua jauh lebih baik, karena dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Adik-adik layan yang kekasih, pesan kakak buat adik-adik layan sekalian adalah mari ya, kita terus ya melakukan kekudusan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dengan tetap menunjukkan ketaatan ya, dengan tetap menghormati orang tua kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Memang zaman sekarang ya tentu berbeda ya, tetapi mari kita belajar ya untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, maka berkat itu selalu tersedia dan menjadi bagian dari kehidupan kita sekalian. Tuhan, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati adik-adik layan sekalian. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 68 ayat yang pertama, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Baik adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik,
Bapa yang kami sembah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas lawatan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan mengajarkan kekudusan dan penghormatan. Tuhan berkati kehidupan kami hari lepas hari, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati bangsa kami, jauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhan berkati gereja kami di seluruh bumi ini, dan terlebih khusus GPIB Maranatha Denpasar, dari pendeta, majelis, pegawai kantor gereja, dan seluruh umat dan teruna-teruni yang ada di dalamnya. Tuhan berkati orang tua kami yang sudah membesarkan kami hingga saat ini, berkati di dalam kesehatannya dan di dalam pekerjaannya. Tuhan berkati adik layan kami di dalam bangku sekolah, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Tuhan kuatkan hati dan berikan semangat yang kuat untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan berkati program persekutuan teruna, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Dan Tuhan berkati juga seluruh kakak layan, baik di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Nanti persembahannya bisa diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan kasih ke kantor gereja. Untuk sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 84, baitnya yang pertama. Ucapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang telah tadi disampaikan oleh kakak-kakak kami dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita akan masuk dalam pengundusan. Kita akan menyanyi Gita Bakti 116, baitnya yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
dan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus cinta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Adik-adik layan sekalian, sekali lagi kita mengucap syukur oleh karena tuntunan dan juga penyertaan Tuhan ya dalam ibadah kita di kesempatan minggu pagi hari ini. Dan sekarang kita sudah berada di akhir dari ibadah kita. Biarlah kita kembali di dalam tugas, di dalam tanggung jawab kita, baik di rumah, di sekolah, di mana saja kita berada, sambil kita mohon berkat anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur bagimu ya Allah, terima kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu dalam ibadah di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dan penuntun dalam langkah kehidupan kami. Sebentar jikalau kami akan kembali dalam tugas dan tanggung jawab kami, kami mohon berkat-Mu turun atas kehidupan kami, berkat yang terbaik dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kami mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. 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 Adik-adik, Warta Taruna hari ini, sebentar lagi kita akan merayakan HUT PT yang ke-39. Untuk info selanjutnya, adik-adik bisa cek di WhatsApp grup ranting masing-masing dan IG Taruna, jangan lupa. Baik, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, ibadah selesai.